Pada kesempatan sebelumnya saya banyak berbicara mengenai fenomena populisme dan khususnya bagaimana fenomena tersebut menjalar dan menggejala bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai macam belahan dunia yang lain. Dan tentunya dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya fenomena populisme adalah sebuah fenomena yang menggejala secara global. Dirasakan dampaknya itu bukan hanya di Indonesia saja dalam skup lokal, tapi juga sudah menjadi sebuah tren global. Nah, memang kalau kemudian kita mencoba untuk mendefinisikan kembali apa itu populisme, tentu ini akan mengundang begitu banyak polemik ya di kalangan intelektual, karena memang pada dasarnya setiap intelektual mazhab pemikiran tertentu itu memiliki pakem dan definisinya sendiri mengenai apa itu populisme. Dan populisme itu berkembang dan tergantung pada apa situasi dan kondisinya. Kalau kemudian kita mencoba untuk mendefinisikan populisme yang di Indonesia, yang kita lihat dalam dimensi politik, misalkan ketika terjadi kontestasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, dua kandidat itu sama-sama bisa kita kategorikan sebagai tipikal pemimpin yang populis, karena agenda-agenda program kerjanya, apa yang mereka tawarkan kepada rakyat dan apa yang mereka kampanyekan kepada rakyat itu adalah tipikal agenda kampanye yang sangat populis. Kenapa populis? Ya karena memang keduanya menjadikan basis dari kebutuhan rakyat itu sebagai basis kampanye mereka. Mereka mencoba untuk mengerti apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, dan mereka mengartikulasikan itu dalam wujud produk-produk kampanye dalam bentuk program-program kerja yang siap dieksekusi ketika mereka menjabat nanti sebagai seorang presiden. Nah, jadi kalau kemudian kita coba pindahkan ya, apa itu populisme dalam konteks di Inggris misalnya, justru populisme itu dimaknai sebagai suatu fenomena ketika mereka sangat sangat memiliki pride yang tinggi ya, perasaan bangga terhadap identitas nasional mereka, identitas suku bangsa mereka, jati diri mereka sebagai suatu nation, sebagai suatu negara yang memiliki sejarah panjang di dalam lanskap peradaban dunia. Tiba-tiba kemudian dalam suatu pergulatan politik tertentu, para politisi yang kemudian juga didukung oleh sebagian rakyat di Inggris mencoba untuk mengeluarkan diri mereka, entitas negara mereka, agar tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Nah, keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah Brexit, ini juga inilah yang kemudian dikenal dengan istilah suatu fenomena yang populis, fenomena populisme. Nah, tentu kalau kemudian kita kaitkan kembali dengan Indonesia, di Indonesia bukannya tidak ada juga ya fenomena populisme yang kita lihat dalam konteks kebanggaan terhadap identitas diri kita sendiri. Justru fenomena populisme yang seperti itu malahan dianggap sebagai suatu gejala yang memiliki potensi kedepannya nanti itu akan sangat merugikan kemapanan dari iklim demokrasi itu sendiri. Misal ketika kita riuh gaduh dalam suasana
pemilihan presiden pada termin 2014, 2019 dan juga 2019, 2024. Di situ kita mengerti bahwa pada dasarnya rakyat kita itu sangat mudah sekali untuk dibelah, ya. Basis pilihannya itu menjadi dua opsional yang saling menegasikan dan saling meniadakan. Jadi ada di satu kubu ada kelompok pendukungnya Pak Prabowo yang kemudian kita kenal dengan pengistilahan cebong, kampret. Kemudian di kubu yang lain ada kelompok pendukungnya Pak Jokowi yang biasa dikenal dengan istilah cebong. Nah, pembelahan inilah dalam 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 konteks pembelahan sosial, pembelahan politik, ya, sehingga dimensinya itu kemana-mana sampai kemudian muncul fenomena aksi 212, 411, reuninya, gerakan gerakan nasional pembela fatwa ulama, itu semua merupakan bagian real bahwa politik identitas yang menggejala di Indonesia itu real, ya, konkret adanya, dan politik identitas itu yang kemudian sering dimaknai sebagai bukti nyata dari adanya fenomena populisme itu sendiri. Nah, kali ini saya akan sedikit lebih, ya, menjelaskan, ya, mengenai kira-kira bagaimana kalau seorang pemimpin populis itu mendapatkan mandat dari rakyat dan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan negara yang sesungguhnya. Nanti akan kita dengarkan jawabannya.